Oke itu teman-teman. Nah, teman-teman saya akan membacakan komentar-komentarnya ya. Ini komentarnya cukup apa ya, menurut saya cukup mendebarkan sebenarnya. Dan karena bahasanya agak menggelitik dan sangat-sangat apa ya, ya mungkin menghina ya, tapi ya maklum ini kan komentar dari netizen ya. Ini, kenapa gue harus lahir di akhir zaman? Ya, ya nggak gitu juga seharusnya ya, karena itu kan urusan Allah itu ya. Akhirnya iblis tertawa setelah satu hamba Allah ini imannya goyah karena dunia. Sebenarnya bukan goyah karena dunia, memang ya mungkin orang itu masih berpikir bahwasanya Yusuf Mansur ini ustadz yang jauh dari dunia, padahal dari dulu ngurusnya tentang duit dan duit sebenarnya. Ya kalau ada yang mengustadkan dia ya aneh gitu ya, orang cuma segitu ngomongnya masalah urusan sedekah terus dia maksa-maksa sedekah kok dianggap ustadz, kan aneh sebenarnya. Orang-orang aja yang berekspektasi bahwasanya yang kayak gitu dianggap ustadz, harusnya kan literasi tentang keilmuan Islamnya itu harusnya lebih tinggi gitu ya, terutama tentang ya bab-bab yang bisa diandalkan untuk apa ya, menjadi pedoman bagi umat Islam gitu ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Udah nggak ada panggung, sekarang jadi main sosmed ya. Dari dulu main sosmed ya, cuma dia udah nggak laku pengajian mungkin, jadi kayak gitu. Jadi sekarang apapun yang bisa dijadikan konten jadi bikin konten gitu. Kenapa ini kontennya nggak dihapus? Menurut saya karena sebenarnya sederhana. Dia itu kalau ini viral kan bisa menambah follower gitu, makanya nggak dihapus walaupun ini nyeleneh gitu ya. Ternyata belum sembuh. Sakit apa ya, nggak tahu ya, sakit atau dendam dengan kemiskinan ya, ini yang ngomong sendiri ya, dendam dengan kemiskinan itu. Mancur ini ada lagi ya, kok kayak orang depresi. Mungkin depresi betul ya, mungkin depresi betul karena orang udah nggak nganggap dia sebagai ustadz ya. Akhir zaman satanik. Nah teman-teman, kenapa Velocity yang ini ya, saya tahu juga Velocity baru ngebaca melihat Yusuf Mansur kayak gini ada tulisan Velocity ya. Jadi kenapa itu dianggap satanik itu karena memang simbol 3 jari itu, simbol metal itu disebut itu dulu dipakai buat simbol-simbol kayak gitu, katanya merupakan kepala kambing gitu ya, kepala kambing bertanduk gitu ya. Ya saya nggak tahu lah, yang pasti yang ngapain pakai simbol-simbol kayak gitu, kurang kerjaan amat ya. Ya kita lanjut lagi, Velocity itu lambang satanik ya, ini tadi sudah saya sebutkan. Gak ada wibawa. Edan orang tambah, edan orang ketamban ya, ini orang edan ketamban, maksudnya orang sakit harusnya apa ya, ya nyari tempat penyembuhan gitu, mungkin maksudnya kayak gini ya, orang Jawa kayaknya nih, malak. Malaknya keras banget der ya. Orang udah melihat dia bahwa ini toh yang suka apalagi hijau. Ini tuh yang suka apalagi jamaahnya. Ya itulah, ketika mental sudah sakit ini orang pada menghina semua ya. Koruptor gaul ya mungkin ya, koruptor sedekah mungkin lebih tepatnya kayak gitu, itu kalau bener ya teman-teman ya, saya nggak tahu itu kan masih bahasa mungkin. Bang Mandit ya, ini orang kayaknya ngetek ya seorang ya, pasien saya. Pasien saya ini katanya, ini apa, petugas rumah sakit atau petugas RSC atau apa sih ini, atau petugas kamar bersalin atau apa ini, pasiennya hilang satu ke sini katanya. Hati-hati dalam memilih guru agama. Ya betul ya, ada di dalam memilih guru agama. Sobat WMUU, wah ini apa WMUU ya, saya nggak tahu teman-teman, ini banyak singkatan yang saya nggak tahu juga ya. Auranya banyak utangnya. Kuat pak. Aura banyak utangnya kuat, bener ya. Ugad Dobo, saya nggak ngerti nih, bener-bener banyak singkatan ya anak-anak sekarang ya. Balul, kalau Balul saya tahu.
Islam dirusak oleh kaumnya sendiri. Ya, ini jelas merusak ya. Ini ada lagi tarian Python. Ini saya perlu sedikit menjelaskan kenapa orang-orang ini tiba-tiba mengomentari ya, padahal biasanya Yusuf Mansur itu komentarnya sedikit dan like-nya sedikit, tiba-tiba komentarnya banyak sekali dan ada like-nya banyak sekali, dan Yusuf Mansur membiarkan. Ini ada ribuan orang, waktu saya buka ini udah lebih dari 5.000 orang yang mau berkomentar menghujat habis-habisan Yusuf Mansur ini. Udah dihujat, udah dijelekin, tapi dia tetap nggak mau ngehapus ini, padahal itu dihujat habis-habisan ya teman-teman. Tapi mungkin karena ini pertama kalinya FYP ya, kalau kita kan udah sering FYP di Detektif Dia, itu ya mau rame mau nggak ada masalah, karena kita ya bicara tentang apa adanya, tentang kebenaran gitu ya teman-teman. Kita lihat, baca lagi komentarnya teman-teman. Perampok. Perampok. Itu parah ini ya. ODGJ ya, ini benar-benar orang menghinanya karena ya udah wajar sih, perilaku dia sendiri kan yang menyebabkan orang ini dihina bisa-bisanya. Karena perilaku Yusuf Mansur sendiri. Anjir, selama udah sepi pindah ke TikTok. Ini saya nggak tahu ya. Ini padahal saya bukanya di Instagram, tapi ini ya mungkin karena apa ya, viralnya TikTok itu, FYP-nya TikTok kayak gitu ya. Jadi yang di TikTok ya, aura palai tren kuat banget, palai tren. Ya lanjut, Panjrot, inikah yang dinamakan TikTok syariah? TikTok syariah katanya. Enggak ada TikTok syariah. Syariah itu apa sih sebenarnya? Syariah kan lebih tepat kepada hukum-hukum Islam ya. Syariah itu hukum Islam. Jadi ya berbicara tentang hukum ya, bukan berbicara tentang joget-jogetnya. Kalau misalkan apakah joget-joget itu atau misalkan nyanyi-nyanyi itu hukum Islamnya bagaimana, nah itu berbicara syariah. Tapi kalau joget-jogetnya bukan syariah gitu teman-teman. Saya butuh 1 miliar, salah, 1 triliun. Kodam Python kelihatan ya, udah Python kelihatan lagi. Ini orang udah lama nggak FYP ya, begitu FYP kayaknya joget-joget kayak ini jadi kodamnya keluar gitu ya. Ternyata masih sakit, nggak akan berubah mungkin ya teman-teman. Ya mungkin bukan sakit karena dendam kemiskinan kayaknya, stres gitu. Orang Malak yang kuat banget. Supaya ini bener-bener komentarnya. Gak follow padahal sial lihat yang begini, oh ini orang bener-bener ya. Gak follow padahal sial lihat yang begini, oh, ini orang. Aduh, kita lanjut lagi ke bawah lagi. Malu lihatnya ya. Akhir zaman ya, ini Ustadz akhir zaman katanya. Mending bukan Ustadz menurut saya, ya apa ya, akhir zaman aja. Mending mantan preman daripada mantan Ustadz, bener sebenarnya kayak gitu ya. Orang koruptornya lagi joget ini ada komentar menarik teman-teman. Joget pelunas hutang. Parah, jadi judul bagus ya kayaknya, joget pelunas hutangnya. Oke lah, saya bisa jadiin judul itu. Owner warung stik ini joget pelunas hutang gitu. Joget pelunas hutang ala ya, boleh lah, boleh. Please jangan FOMO katanya. Ya, Yusuf Mansur ya apa sih? Masih hidup orang ini, kirain udah. Ini gambarnya gambar patung ya. Negatif semua komennya ya. Ini apalagi NAJ bintang S ya, saya tahu maksudnya. Aduh, dicari dokter di RSC Grogol Pak. Malah situ di mari doi. Pak, ayo kembali ke Grogol lagi. Saya ketawa terus ya lihat komentar-komentar ini. Banyak bercanda, nasihatnya nggak didengar. Anda sangat-sangat memalukan. Oke, ya udah tua juga. Bener ya, udah tua nggak malu gitu ya. Sebenarnya kan harusnya apa sih ya, tobat gitu atau gimana, atau ya saya nggak tahu, karena dia bener-bener nggak peduli dengan para korbannya juga sih. Jadi kalau yang penting buat dia tenar mungkin ya. Jadi ya ada ini ya, ada rasa megalomania gitu ya. Jadi kalau orang megalomania itu, kalau dia itu omongannya nggak didengar itu kayak gelisah gitu ya. Kayak apa ya? Itu kayak orang itu ada sindrom gitu ya, ada sindrom yang mungkin membuat dia ini orang pada kenapa sih gitu ya, mungkin kayak gitu, dan dia itu kayak pokoknya harus viral gitu ya. Itu megalomania gitu ya. Ini
ngilani malah. Nah, ini orang Jawa biasanya mah. Sangat memalukan Islam orang ini. Ya, sangat memalukan menurut saya. Negara udah gini malah gitu. Jangan ambil ilmu darinya, betul. Ini ada komentar dari rapper ini, saya tahu ini NK namaku ini rapper ya. What the fuck, ini bahasanya bahasa Inggris, kena rapper mungkin ya. Ya mungkin dia menilai ya orang diambil jobnya sama Izu Manjur itu ya. Rapper ini mungkin jadi dia nulis what the fuck gitu ya. Penipu, sodako bos ya. Aura wajah yang tertekan, batin sangat kental. Oh ya, saya bacakan segini dulu ya teman-teman karena durasinya udah cukup panjang. Saya mau sedikit menjelaskan tentang megalomania ini. Jadi kalau orang punya, bukan NPD ya, megalomania itu mirip dengan NPD. Cuma kalau NPD lebih ke orang itu pokoknya harus paling diperhatikan itu NPD. Tapi kalau megalomania ini orang ini harus menjadi apa ya, omongannya harus dituruti gitu ya. Harus apa ya, pokoknya harus nggak boleh terpuruk gitu, dia harus diikuti, harus jadi pemimpin, harus apa gitu ya. Kalau NPD lebih ya mungkin lebih caper gitu ya, lebih seperti itu kayak gitu. Dan ya sebenarnya itu nggak selalu buruk, sebenarnya ada hal-hal yang baik gitu tentang itu. Nah, tapi kalau megalomania ini kalau apa ya, kalau dimiliki orang-orang yang salah gitu ya, orang-orang yang moralnya buruk, ini sangat berbahaya. Contohnya misalkan kayak Rizik Syihab ya. Saya nggak mau manggil Habib karena udah terbukti bahwasanya dia upload klipnya G, itu saudara-saudaranya upload klipnya D. Jadi kalau misalkan saudaranya G, karena ini turunan dari bapak terus ya, berarti dia G gitu ya. Saya nggak sedang ngomong orang lain, tapi pokoknya dia mengakunya saudara keturunannya dari bapaknya, jadi itu G. Nah, udah jelas upload klip DNA-nya G, dia masih mengaku cucu Nabi gitu. Sedangkan orang yang berupload klip ini dari Askenazi ya, dari kasus itu jelas-jelas kan turunan dari Yahuda Askenazi. Yahuda Askenazi itu juga bukan Yahudi, maksudnya mungkin ada percampuran dengan ibunya, dengan apa gitu. Jadi rata-rata keturunan ibunya gitu dengan orang ras lain gitu ya, bisa dengan dari Eropa atau apa. Tapi banyak sekali orang-orang yang berupload klip ini menyebar di Eropa dan menyebar di area-area misalnya kayak Syria kayak gitu ya. Pokoknya daerah Kaukasus juga. Nah, orang yang sudah mengaku apa ya, udah terlihat gitu ya DNA-nya gini, masih mengaku keturunan Nabi, dan karena dia punya mungkin sindrom atau megalomania itu, jadi dia nggak terima gitu ya. Malah karena dia sudah nggak bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan ya maaf ya, ini bicara nasab ya. Nasabiyah, saking bingung 3 tahun ini nggak bisa menjawab, 3 tahun ini nggak bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan orang-orang pribumi. Begitu ada kasus Gus buat klerek nih ya, saya nggak tahu Gus atau Kiai atau apalah ya, mungkin karena dia ya pengasuh pondok pesantren, mungkin dia Gus gitu ya, atau mungkin bapaknya Kiai. Karena mengambil kesempatan dari kesleonya Gus Buat ini kan selengean gitu kalau saya lihat itu ya, kelakuannya juga banyak yang apa ya, yang membuat apa golongan Habib ini pada marah. Sebenarnya bukan Habib ya, golongan Baklawi ini pada marah, sehingga ya mungkin ini kesempatannya dan dia mengobarkan perang. Jadi saya perlu menjelaskan bahwasanya kenapa orang-orang yang mengaku cucu Nabi ini pada mengobarkan perang gitu. Saya aneh sekali. Dan yang jelas ini bukan cucu Nabi gitu ya. Saya mengelaknya karena DNA itu udah jelas ilmu-ilmu yang tingkatannya lebih tinggi daripada kitab-kitab itu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.